Halo semuanya, hampir setiap hari kita pasti ngeliat atau bahkan bikin video. Mulai dari cerita di media sosial sampai mungkin ada yang lagi ngerjain proyek film pendek. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau di balik setiap video itu teknologinya beda-beda? Nah, hari ini kita bakal kulik bareng 4 jenis kamera utama yang ngebentuk cara kita ngeliat dunia. Dari yang super pro sampai yang paling akrab di saku kita. Coba deh, lihat handphone yang mungkin lagi Anda pegang sekarang. Ini tuh bukan lagi sekedar telepon, tapi udah jadi studio video mini. Kemampuannya buat ngerekam video yang kualitasnya sinematik itu berkembangnya cepet banget setiap tahun. Bahkan kadang bisa nyaingin kamera yang harganya jauh lebih mahal loh. Nah ini kan jadi pertanyaan ya, kalau kamera di saku kita aja udah secanggih ini, apa kita masih butuh kamera lain? Apa benar yang paling praktis itu otomatis jadi yang terbaik? Yuk kita bedah jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia gambaran apa yang bakal kita bahas. Kita bakal kenalan sama 4 jagoan di dunia video. Mulai dari si pekerja keras yang super andal, sampai si gesit yang ngubah aturan main. Kita bakal lihat apa sih kehebatan mereka, di mana kelemahannya, dan yang paling penting, mana yang paling pas buat kebutuhan Anda. Tapi, sebelum kita bandingin satu-satu, kita samain persepsi dulu deh soal dasarnya. Sebenarnya apa sih tugas fundamental sebuah kamera video? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kotak ajaib itu? Intinya tuh sebenarnya simple banget. Semua kamera video, mau yang paling murah sampai yang paling mahal, tugasnya cuma satu. Mereka menangkap cahaya, mengubahnya jadi data digital, dan mastiin gambarnya tetap fokus. Udah itu aja inti permainannya. Oke, kita mulai dari yang paling senior nih, camcorder. Sebelum ada yang lain-lain, dialah rajanya. Ini adalah alat yang dari awal emang dirancang murni buat satu hal, ngerekam video secara efisien dan andal. Titik. Coba lihat deh desainnya, semua jadi satu, all in one. Lensa, mikrofon, perekam, semuanya nyatu dalam satu bodi yang pas di tangan. Didesain biar kita bisa langsung angkat dan rekam berjam-jam, tanpa pusing mikirin banyak komponen terpisah. Jadi, kapan sih kita butuh banget camcorder? Bayangin deh seorang jurnalis di lapangan yang harus ngerekam liputan panjang tanpa henti. Atau waktu ngeliput acara nikahan dari pagi sampai malam. Nah, di situasi kayak ginilah keandalannya itu jadi nggak ternilai. Nah, sekarang kita geser ke kamera yang bener-bener ngerevolusi dunia video. DSLR. Inilah alat yang bawa tampilan sinematik ala film bioskop ke tangan para kreator dimanapun. Anehnya, kekuatan DSLR buat video itu justru datang dari dunia foto. Kuncinya ada di sensor gambarnya yang besar. Coba bayangin sensor itu kayak jaring yang lebih lebar buat nangkap cahaya. Makin banyak cahaya yang ketangkap, makin kaya dan detail gambar yang dihasilkan. Persis kayak yang kita lihat di bioskop. Gini cara kerjanya. Di dalam bodi kamera DSLR itu ada cermin. Cermin ini mantulin gambar dari lensa langsung ke mata kita lewat jendela bidik. Jadi kayak periskop kecil gitu, yang ngasih kita pandangan jernih dan nyata tentang apa yang bakal kita rekam. Nah, ini nih alasannya kenapa para pembuat film tuh jatuh cinta banget sama DSLR. Kemampuannya bikin latar belakang jadi ngeblur, atau yang biasa disebut depth of field yang dangkal, bikin subjek utamanya jadi bener-bener menonjol. Efek inilah yang ngasih nuansa profesional dan emosional ke film pendek, iklan, atau video musik. Oke, selanjutnya, abis DSLR, muncul evolusinya. Kamera mirrorless ini ngambil semua kekuatan sinematik DSLR dan ngebungkusnya jadi lebih ringkas, lebih ringan, dan seringnya lebih pintar. Nah, di sini nih perbedaannya paling kelihatan. Lihat deh, DSLR di kiri ada mekanisme cermin yang agak ribet di dalamnya. Sekarang, lihat yang mirrorless di kanan. Dia ngebuang seluruh sistem cermin itu. Hasilnya, bodi yang jauh lebih ramping dan ringkas. Nah, yang keren dari perubahan ini adalah dampaknya tuh gede banget. Tanpa cermin, cahaya langsung nyampe ke sensor. Gambar yang Anda lihat di layar atau jendela bidik itu adalah pratinjau digital langsung dari apa yang bakal direkam. Ini yang bikin kamera mirrorless jadi lebih ringkas dan seringkali lebih cepat. Makanya, gak heran kalau kamera mirrorless sekarang jadi andalannya para YouTuber, vlogger, dan sinies indie. Bayangin aja, Anda bisa ngerekam sambil jalan, dan fokusnya tetap nempel di mata Anda dengan sempurna, semuanya dalam kualitas 4K yang super tajam. Itulah kekuatan mirrorless. Dan terakhir, kita sampai ke kamera yang, ya mungkin lagi Anda pegang sekarang, smartphone. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal hardware-nya yang makin canggih, tapi juga soal keajaiban software di dalamnya. Kekuatan rahasianya itu namanya fotografi komputasional. Gampangnya gini, anggap aja ada koki digital super pinter di dalam HP Anda. Pas Anda ngerekam, dia kerja secepat kilat. Nyesuaiin warna, ngilangin bintik-bintik di tempat gelap, dan ngebikin rekaman jadi stabil walau tangan kita goyang. Semuanya serba otomatis.
Soal kepraktisan, wah, nggak ada lawan. Dari mulai ngerekam, ngedit, sampai ngupload ke media sosial, semuanya bisa dilakuin dalam hitungan menit dari satu perangkat aja. Inilah kenapa smartphone jadi rajanya konten yang butuh kecepatan. Oke, kita udah kenalan sama 4 jagoan tadi. Sekarang, kita lihat gimana teknologi zaman sekarang bikin semua jenis kamera ini jadi makin canggih dari sebelumnya. 3 hal ini benar-benar game changer. Artinya, sekarang kita bisa dapat video setajam film, fokus yang selalu ngikutin anak kita yang lagi lari-larian, dan rekaman yang stabil tanpa perlu tripod. Fitur-fitur yang dulu cuma buat profesional, sekarang ada di tangan kita semua. Dan ini poin paling pentingnya, ya. Nggak ada tuh yang namanya kamera terbaik. Yang ada adalah alat yang paling tepat untuk tugas tertentu. Pilihan Anda sepenuhnya tergantung pada apa, untuk siapa, dan bagaimana Anda mau bercerita lewat video. Biar gampang, kita rangkum ya, kalau Anda ngeliput acara live atau berita, camcorder itu teman terbaik. Buat proyek kreatif yang butuh tampilan sinematik, pilihannya DSLR atau mirrorless. Dan buat konten yang cepat dan menarik buat media sosial, smartphone udah jadi juaranya. Jadi, ini pertanyaan terakhir buat Anda pikirin. Waktu AI bikin HP kita makin sinematik dan kamera pro makin pinter, batas-batas di antara mereka tuh jadi makin kabur. Mungkin kamera masa depan itu bukan lagi soal lensa dan sensor, tapi lebih ke soal software dan kecerdasan di dalamnya. Gimana menurut Anda?